Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada saat ini. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih Kau jadikan hari ini ya Tuhan untuk kami boleh menikmati kehadiran-Mu, menikmati kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama menikmati firman Tuhan. Kiranya Kau Allah yang boleh berbicara dalam hati setiap masing-masing kami. Biarlah sungguh ya Tuhan, benih firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan renungkan ini boleh sungguh-sungguh tertanam dan hidup kami boleh berbuah di atas kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara sekalian. Renungan benahi hidup hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 13. Namun saya akan membacakannya ayat 2 sampai ayat yang ke-6 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu. Katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atas imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia akan memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia, tetapi jangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini begitu indah berbicara kepada setiap kita. Dan sebelum kita lebih lanjut, saya akan menceritakan satu kisah yang mungkin related dengan renungan kita hari ini. Saudara, saya memiliki seorang anak yang berumur 5 tahun. Sama seperti anak-anak lainnya, dia sangat aktif, dia sangat suka bermain dan juga suka makan permen ya dan coklat. Sama seperti anak-anak lainnya. Dan saudara sekalian, pada saat itu anak saya beritahukan kepada dia untuk jangan makan permen banyak-banyak. Karena dia memang ada sakit gigi, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kebanyakan makan permen atau coklat, maka giginya akan sakit. Sebelumnya dia sudah mengalami hal itu dan kita sudah peringatkan untuk tidak makan, tidak membuka kulkas diam-diam mengambil coklat yang ada di dalamnya. Namun namanya anak kecil, hatinya begitu keras, susah untuk dikasih tahu. Pada saat itu giginya sakit. Dan berkali-kali kita sudah kasih tahu jangan makan lagi, nanti giginya sakit. Tetapi hatinya mengeras dan tetap makan coklat yang kita larang itu. Bukan dilarang Bapak Ibu, tapi dikurangi. Tetapi tetap saja dia tidak memahami porsi yang seharusnya untuk dimakan sebagai anak kecil. Dia mengabaikan perintah kami, dia mengeraskan hatinya. Dan hari ini firman Tuhan juga menjelaskan kepada kita, menceritakan kepada kita akan kisah yang sama mungkin dari firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 13. Saudara, Tuhan mengutus seorang nabi muda dari Yehuda ke Betel untuk mengumumkan nubuat penghakiman Tuhan atas kemurtatan Raja Yerobeam. Saat sang nabi tiba, Raja Yerobeam sedang berdiri di atas mezbah sambil membakar korban. Tiba-tiba nabi itu berseru menyampaikan firman Tuhan yang isinya pertama, yaitu adalah akan datang seorang bernama Yosia, keturunan Daud, yang akan memusnahkan para imam-imam palsu yang melayani di bukit pengorbanan. Dan yang kedua, akan ada tanda ajaib bahwa nubuat itu benar adanya, yaitu mezbah pengorbanan itu akan pecah dan abu di atasnya akan tercurah. Namun sayang sekali, Yerobeam tidak percaya kepada abdi Allah ini, bahkan mau menangkapnya.
Beberapa peristiwa berikutnya seharusnya membuka mata dan hati Yerobeam bahwa abdi Allah ini benar-benar utusan Allah dan apa yang dikatakannya betul akan terjadi. Yaitu yang pertama, mezbahnya pecah dan abunya tercurah sesuai yang telah dinubuatkan seperti dikatakan di ayat yang kelima. Yang kedua, tangan Yerobeam yang kejang karena tadi hendak menangkap abdi Allah itu sembuh setelah didoakan oleh abdi Allah atas permintaan Yerobeam. Kita bisa lihat di ayat yang ke-6. Ketiga, ketika abdi Allah itu diundang oleh seorang nabi tua untuk ke rumahnya untuk makan dan minum, ia menerima undangan nabi tua yang telah berbohong itu bahwa malaikat yang meminta dia untuk mengundang dia makan di rumahnya. Abdi Allah ini dibohongi dan akhirnya tidak taat kepada perintah Tuhan. Namun karena hal ini dia harus menerima konsekuensinya, yaitu dia dihukum dan mati. Nabi tua yang berbohong itu sadar dan menyesali kebohongannya. Dia sadar bahwa abdi Allah ini betul-betul adalah utusan Allah dan itu nyata dari hukuman yang diterimanya atas ketidaktaatannya kepada perintah Allah. Saudara, apa yang kita pelajari pada bagian ini? Saudara, ketiga hal ini meyakinkan nabi tua bahwa abdi Allah itu benar adalah utusan Tuhan dan apa yang dinubuatkan pasti akan terjadi seperti yang ditunjukkan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah diserukannya terhadap mezbah yang di Betel itu dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi. Namun peristiwa yang sama tidak meluluhkan hati Yerobeam yang sangat keras dan jahat. Dia tetap mengeraskan hatinya, tidak mau bertobat, bahkan mengangkat lagi imam-imam dari rakyat biasa, bahkan siapa saja yang mau. Kekerasan hati Yerobeam telah membutakan mata rohaninya untuk melihat kebesaran dan kuasa Tuhan Allah bangsa Israel. Akhirnya keluarga Yerobeam harus menerima hukuman Tuhan yang melenyapkan dan memunahkan mereka dari muka bumi seperti yang ditunjukkan di ayat yang ke-34. Apa pelajarannya yang bisa kita lakukan melalui firman Tuhan ini? Saudara, apakah hari ini ada peringatan atau teguran yang Tuhan nyatakan kepadamu saat ini melalui orang lain? Misalnya teman, keluarga, hamba Tuhan. Apakah ada kejadian yang menimpa saudara yang sangat mungkin merupakan peringatan atau hukuman dari Tuhan yang ingin memperingati kita untuk berbalik dan bertobat dari dosa-dosa setiap kita? Saudara, jika ada, jangan keraskan hatimu. Segeralah bertobat sebelum hukuman Tuhan lebih besar lagi menimpa setiap kita. Mari segera benahi hidup kita dengan benih ilahi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, firman-Mu sungguh hidup dan berbicara kepada hati setiap masing-masing kami. Ada kalanya ya Tuhan kami sadari kami tidak mendengarkan teguran Tuhan. Mungkin melalui teman kami, mungkin melalui rekan pelayanan kami, bahkan mungkin melalui hamba Tuhan ya Tuhan. Kami mengeraskan hati kami dan kami memikirkan bahwa jalan kami, apa yang kami lakukan adalah yang benar dan terbaik. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Ajarkan kami senantiasa peka terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Ajarkan kami senantiasa peka terhadap nasihat yang Tuhan berikan kepada kami ketika kami menyimpang ya Tuhan. Dan biarlah sungguh-sungguh pelajaran firman Tuhan yang kami dapatkan hari ini boleh kami pikirkan dengan baik, boleh kami renungkan dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang benar-benar indah dan hidup pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Have a nice day.